ana wong nang Rimawasti iwang pantati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Oke, sebelum kita mulai episode kali ini, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Episode kali ini ada kiriman cerita dari Mas Adit ketika mendaki ke Gunung Lawu bersama Mas Tian. Gimana ceritanya jika Mas Tian ke Gunung Lawu dan pengalaman mistis apa yang akan didapatkan? Apakah bertemu Mas Derajat? Baik teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Halo Mas Tama, hai sahabat Ada Apa Gerangan. Setelah sekian lama tertunda, akhirnya gue bisa kelarin juga cerita gue ini. Mood gue tiba-tiba datang lagi karena Tian yang main ke rumah gue yang cuma numpang wifi buat main Mobile Legend. Doi kesel bro, gara-gara new season tire-nya turun lagi ke Epic. Tapi sengaja, gue nggak kasih tulisan ini ke dia, biar dia denger sendiri aja di channel Ada Apa Gerangan ini. Oke, langsung cus aja yuk. Cerita ini bermula dari sebuah motor Yamaha Mio J yang parkir di depan rumah gua. Iya, itu motor yang gak asing bagi gua. Itu adalah motor sahabat gua, Tian. Dia datang nyariin gua seperti orang yang tergesa-gesa. Dit, ke Lawu yuk, ajak Tian. Lawu? Boleh. Kapan? Gua tanya balik. Besok, jawabnya lagi singkat. Hah? Besok? Gila lu Yan, mendadak gitu. Belum juga ada persiapan gua. Gak ada budget juga, jawab gua. Udah, santai aja, budget aman lah. Lu tinggal nyiapin semua aja, jawab dia lagi. Emang siapa aja? Tanya gua. Kita berdua aja, jawab dia lagi. Yan, lu gila ya? Kita belum pernah ke Lawu loh. Lu pikir baik-baik dulu, Lawu jauh gila, protes gua. Udah, banyak protes lu. Ntar gua minta tolong teman gua yang di sana. Nih, gua kasih duit buat lu nyiapin semuanya, sekalian pesen tiket bis ya, pintanya sambil memberikan sejumlah uang. Yan, ke Lawu kalau bisa jangan ganjil Yan, jawab gua. Udah, ntar di sana juga banyak teman bisa gabung, ucap dia lagi. Akhirnya gue menuruti kemauan Tian yang seperti orang ngidam yang kemauannya nggak bisa ditunda. Di tengah kesibukan gue sebagai pengangguran, gue sempetin untuk hunting tiket menuju Solo dan prepare peralatan serta logistik untuk menuju melakukan perjalanan. Beruntung teman sekampung gue ada yang bekerja di salah satu PO bis, sehingga gue tidak mendapatkan kesulitan untuk pencarian tiket. Prepare selesai, tiket bis aman. Tinggal melakukan perjalanan besok siang. Pagi pun datang dan Tian masih belum kelihatan batang hidungnya. Menjelang siang gua mengalah. Gua samperin ke rumah Tian. Sebelum gua sampai di rumahnya,
Gua ketemu Tian di sebuah warung kopi yang buka 24 jam yang lokasinya tak jauh dari rumah kami. Lah, lu gimana sih, Yan? Ini udah jam berapa? Bis kita jam 11 siang loh. Lu masih enak-enakan santai di sini, ucap gua. Santai aja lah, naik bis ini kan, jawab dia. Tar kalau ketinggalan bis ribet nih urusannya, celoteh gua lagi. Di tengah gua ngoceh, Tian malah memesan kopi buat gua. Lah, lu gila sih, Yan? Kemarin aja gerusa-gerusu ngajakin gua buat naik. Sekarang malah santai-santai gini. Kembali gua ngoceh-ngoceh. Udah, abisin dulu kopinya. Lu rese kalau belum ngopi, Dit, ucap Tian. Gua mempercepat acara ngopi gua karena gua sadar waktu kita mepet banget untuk mengejar bis. Setelah kopi gua dan Tian habis, Tian meminta sebat lagi. Gila, makin emosi gua. Dalam hati, apa sih maunya nih anak? Batin gua ngedumel. Setelah sebat habis, kami menuju ke rumah Tian. Gua mandi dulu ya, bentar, ucapnya. Gua melihat ke jam tangan gua, waktu sudah jam 8 lewat. Kesabaran gua masih diuji sama tingkah dia. Lama sekali dia mandi, mungkin sekitar setengah jam. Sementara gua masih menunggu di kamarnya. Jam 11 kurang 10 menit, dia baru beres. Kami langsung meluncur ke pool bis dengan harapan bis yang kami naikin belum berangkat. Tapi benar saja, ketika sampai pool bis, kami ketinggalan bis kami. Bis yang kami tumpangi sudah jalan 15 menit yang lalu. Tapi dengan santainya, Tian pun mengajakku untuk ngopi lagi. Kali ini, gua udah bodo amat lah, terserah dia mau ngapain. Di tempat ngopi, Tian meminta tiket bis yang aku pesan dan dia mengurusnya untuk mengatur jadwal ulang. Entah alasan dia apa, atau dia membeli tiket ulang, gua nggak tahu. Akhirnya kita dapat bis dan jalan jam setengah 2. Setelah bis datang, kami menaiki bis itu dan kami berjalan menuju Solo tanpa ada hambatan apapun. Sesampainya di Solo, Tian menghubungi temannya yang akan menemani kami mengantar ke Puncak Lawu. Di tengah dia berbicara dengan temannya melalui telepon, gua lihat muka Tian agak sedikit melemas. Kenapa, Yan? Tanya gua. Dia gak bisa ikut, nyokapnya meninggal tadi pagi, jawab Tian. Innalillahi. Terus kita gimana, Yan? Kita kan belum pernah kesana juga, tanya gua. Ya udahlah, udah sampai sini juga, lanjut aja, jawab Tian lagi. Akhirnya gua menuruti kata-kata Tian dan kami melanjutkan perjalanan kembali menggunakan bis menuju Tawangmangu. Setelah beberapa jam menunggu bis yang pada saat itu tengah malam, belum ada bis yang berangkat. Singkatnya, setelah sampai di Tawangmangu, kami masih melanjutkan perjalanan baik itu dengan bis kecil maupun dengan menggunakan ojek. Dan itu semua hasil dari kami bertanya-tanya pada orang-orang sekitar. Karena kami berdua memang sama sekali belum pernah naik ke Lawu. Sampailah kami di Candi Cetol pada waktu subuh. Kami beristirahat terlebih dahulu sekalian menunaikan sholat subuh. Pada jam setengah 10, Tian mengurusi maksi di pos pendaftaran dan ada sedikit percakapan dengan bapak-bapak penjaga pos di sana. Sebelumnya sudah pernah naik lewat jalur ini, Dek? Tanya bapak penjaga pos. Sudah 3 kali, Pak, jawab Tian dengan agak sedikit berbohong. Tapi jangan ditiru ya, guys. Dan tepat jam 10 pagi, kami melakukan perjalanan awal. Jalanan semen dan batu mewarnai kami di permulaan perjalanan ini, dan mungkin sekitar 30 menit kami sampai di sebuah candi yang bernama Candi Ketek. Mungkin dulunya banyak monyet kali, sehingga dinamakan Candi Ketek. Tapi gua nggak tahu pasti sih, itu hanya tebakan gua aja. Tian meminta berhenti sebentar untuk menghisap sebatang rokok di sekitar candi itu. Meskipun terkesan horor, tapi gua lihat Tian nggak melakukan hal yang aneh-aneh. Sebatang rokok habis, kami pun lanjut berjalan. Selepas dari Candi Ketek ini, kami sudah menemukan jalanan yang berupa tanah dan sedikit agak menanjak. Dengan semangat yang masih berapi-api, akhirnya kami sampai juga di pos 1. Di pos 1 ini kami tidak berhenti dan terus melakukan perjalanan. Sepertinya kami memasuki kawasan hutan karena banyak ilalang yang menjulang tinggi dan di sekelilingnya didominasi oleh pepohonan pinus serta damar.
Jalur menuju pos 2 ini masih tak berbeda jauh seperti dari Candi Ketek menuju pos 1. Sekitar pukul setengah 12 kami sampai di pos 2. Kami berhenti untuk melakukan istirahat dan bersiap untuk melakukan ibadah sholat duhur. Memang setiap kali gue jalan sama Tian, gue selalu menjadi santri dadakan yang tak pernah tinggal untuk menjalankan ibadah sholat. Setelah itu makanan kami gelar untuk mengisi perut kami. Gue yang sadar diri, naik tanpa modal, mencoba buat menyiapkan makanan dengan memasak Indomie. "Sinian, gue aja yang masak, kan lu yang beli logistiknya," pinta gue. "Ya udah, lagian sih lu bukannya buruan cari kerja lagi," jawab Tian. "Ya mau gimana lagi, Yan? Syukuri apa yang ada aja deh. Seenggaknya gue masih bisa makan tiap hari. Masih banyak orang-orang yang nasibnya lebih jelek dari gue," ucap gue. Bersyukur itu wajib, tapi ada kalanya sekali-sekali kita melihat ke atas sebagai motivasi diri. Masa orang lain bisa, lu gak bisa? Kan sama-sama makan nasi juga, jawab Tian lagi. Gua gak mau iri sama orang lain, Yan. Jalani apa adanya aja, hidup udah ada yang ngatur ini. Gua kembali menjawab. Rasa iri kalau dijadikan hal positif dan sebagai pemacu buat kita maju, itu malah bagus, Dit. Hidup memang ada yang ngatur, tapi kalau kita nggak mau merubah nasib kita sendiri ya tetap aja nggak bakalan bisa berubah. Semuanya juga butuh usaha, Dit, jawab Tian lagi. Usaha kalau tanpa hasil ya percuma juga, Yan, ucap gua membela diri. Manusia itu hanya diwajibkan buat berikhtiar, Dit. Masalah hasil mah bukan ranah kita, tapi Gusti Allah yang menentukan. Kita cuma diwajibkan buat usaha sama berdoa, kembali Tian menjawab. Ya semoga aja nanti ada rezekinya, Yan, jawab gua lagi. Rezeki itu pasti ada karena Allah sudah mengatur, tinggal kita mau menjemputnya atau tidak. Terus jemputnya mau dengan cara apa ya terserah kita. Mau cara halal kek, mau cara haram kek, itu terserah kita. Yang pasti Allah udah nyiapin rezeki buat kita, tinggal kitanya aja yang mau nggak buat berusaha mengambilnya, jawab Tian sembari menasihati gue. Tak terasa makanan pun jadi, dan kami mengisi perut sebagai bekal energi menghadapi perjalanan kami selanjutnya. Sekitar pukul 12:30, kami kembali melanjutkan perjalanan untuk mencapai pos Cemorodowo. Perjalanan kami saat ini lebih berat karena didominasi oleh jalan setapak yang terjal, bahkan hampir tidak ada bonusnya sama sekali. Beruntung tadi di pos 2 kami melakukan istirahat dengan cukup, karena melihat trek yang menuju pos 3 ini sangat menguras energi dan membutuhkan pikiran yang fokus. Tanjakan demi tanjakan yang curam harus kami lahap meskipun dengan nafas nikotin. Tadi di Candi Ketek, horor gak, Yan? Gue coba bertanya ke dia untuk mengusir rasa lelah karena trek yang curam. Horor gimana? Tian bertanya balik. Lu tadi ngelihat sesuatu nggak? Lu kan peka. Gua kembali bertanya. Peka itu penting, tapi kalau ngelihat setan masih mending jangan deh. Nggak ada enaknya, jawab Tian. Bukannya enak ya bisa melihat apa yang orang lain nggak lihat? Gua bertanya lagi. Kalau lagi enak-enak makan terus kita ngelihat hal yang menjijikkan gimana? Kayak muka yang penuh luka sama nanah? Tian berbalik nanya ke gue. Muntah lah gue, jawab gue. Makanya masih mending gak usah lihat-lihat kayak gitu. Mendingan liatin cewek-cewek cakep biar semangat, jawab Tian dengan bercanda. Kami pun melanjutkan perjalanan dan sekitar 2 jam perjalanan akhirnya sampailah kami di pos Cemorodowo. Sesampainya di pos Cemorodowo, gue langsung merebahkan badan gue di sekitar shelter untuk melepaskan rasa lelah. Setelah melakukan 2 jam perjalanan yang hampir tak ada bonus sama sekali. Ketika gue sedang merenggangkan otot-otot yang mulai tegang ini, datang serombongan pendaki dengan muka yang lelah. Mereka terdiri dari 1 orang cowok dan 2 orang cewek. Alhamdulillah, ucap salah satu pendaki dari rombongan itu. Kenapa, Mas? Tanya Tian. Kami berangkat mendaki jam 8 pagi, Mas, dan kami dibawa muter-muter, tak bertemu dengan 1 pendaki pun. Kami capek, Mas, ucapnya. Dan salah satu rombongan pendaki cewek berjilbab dan berpakaian modis itu ikut menimpali.
Mas paham kan? Tanyanya. Ya sudah, istirahat aja dulu di sini. Nanti kita naik bareng-bareng, jawab Tian. Kini gue mengetahui rombongan itu berasal dari Banten. Dan nama-namanya yaitu ada Alvan, Desi, dan Ratih. Alvan ini orangnya lumayan humble, ramah, ceplas-ceplos, bahkan kocak, sehingga kami cepat akrab. Desi orangnya asik juga sih, bisa diajak bercanda dan tak mudah tersinggung. Sementara Ratih cantik, putih, manis, meskipun berhijab namun tetap modis. Dan kayaknya dewasa juga. Di sela-sela kita beristirahat, Ratih menceritakan kalau Desi ini sedang haid. Dan rombongannya sudah mulai ada gangguan ketika baru saja masuk area Candi Ceto. Namun sepertinya Ratih ini perempuan yang memiliki kelebihan juga, kalau aku mendengar dari cerita-ceritanya. Terlihat jelas muka yang sangat lelah dari Ratih, entah apa yang terjadi sama dia. Tapi menurut gua, muka lelahnya itu tak menutupi wajah cantik di balik kerudungnya itu. Selepas sholat Asyar, kami bersiap-siap untuk melakukan perjalanan lagi. Kali ini Tian meminta untuk kembali berdoa bersama. Setelah berdoa bersama selesai, Tian mengatur formasi pendakian. Urutannya, Alvan sebagai leader, disusul Ratih, Desi, Tian, dan gua sebagai sweeper. Trek yang gua pikir akan lebih santai ternyata salah. Di jalur menuju pos 4 ini, ternyata treknya tak berbeda jauh dengan apa yang tadi kami lalui. Bahkan, kini ada beberapa akar yang melintang di atas jalur, sehingga jika kami lengah sedikit saja, kami bisa jatuh. Di sini Tian sudah mulai menginstruksikan untuk tetap fokus, jangan lengah dan pikiran jangan sampai kosong. Gue yang sering jalan bareng dia, sebenarnya mengerti ketika Tian sudah memerintahkan hal itu. Namun gue tetap mencoba untuk tenang supaya rombongan yang lain tidak ikut panik. Tapi mungkin lebih tepatnya pura-pura tenang sih, supaya terlihat cool di mata kedua cewek ini. Beberapa kali Desi terjatuh dan meminta untuk beristirahat, sehingga perjalanan kami agak sedikit melambat. Maklumlah, cewek kalau sedang haid mungkin fisiknya melemah, pikir gue. Ketika kami beristirahat di tengah trek, tercium aroma busuk yang sangat menyengat di hidung kami. "Lu kentut ya?" tanya Desi kepada Alvan. "Enggak lah, mana kepikiran gue buat kentut kalau lagi capek gini," jawab Alvan. "Emang pantat lu punya otak bang?" saut gue ke Alvan. "Ya kadang otak gue pindah ke pantat sih, makanya gue sekolah gak pernah dapat ranking," jawab Alvan. "Gimana mas?" kali ini Ratih bertanya ke Tian. "Kita lanjut aja," jawab Tian. "Tapi Desi?" tanya Ratih lagi. "Bahaya kalau kita terlalu lama di sini. Kita lanjut pelan-pelan aja," jawab Tian lagi. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan lagi dengan perlahan. "Ayo Des, semangat. Ntar kalau lo bisa sampai puncak, gua kasih mahar deh biar kita cepet halal," celoteh Alvan. "Dih, enakan di elu kalau gitu mah. Kalau maharin Desi mah gua juga mau." Gua pun ikut menyahut. "Ah, lu nyamber aja sih. No, lu sama Ratih aja sono, biar lu rasain kehororan dia," jawab Alvan. "Udah, kalian nikah aja Gi berdua, biar gak saling berebut," sahut Desi. "Daripada gua nikah sama dia, mendingan gua jomblo seumur hidup Des. Jelek-jelek gini juga gua masih suka sama cewek," jawab Alvan. Di sini gua merasa seperti sudah mengenal akrab sama mereka sehingga candaan-candaan kami sudah tidak canggung lagi. Tapi yang gua heran, masa iya sih Ratih serem? Orang cantik gitu kok, apalagi dibalut hijabnya itu. Kayaknya sih solehah, batin gua berucap. Hari semakin gelap dan kami masih belum menemukan pos 4. Ya mungkin karena perjalanan kami yang sangat perlahan, tapi kami tetap semangat menyusuri trek ini. Dengan suasana yang remang-remang menuju maghrib, sepertinya aura Lawu agak berbeda. Meskipun gua awam masalah gaib, namun gua dapat ngerasain hal ini. Namun entah itu apa, gua hanya bisa merasakan. Sekitar pukul 6 lewat, akhirnya sampailah kami di pos 4. Tak lupa kami melakukan ritual wajib kami, yaitu menjalankan ibadah sholat maghrib.
Kali ini kita semua sholat berjamaah yang diimami oleh Tian kecuali Desi yang sedang haid. Ketika kami sholat, Desi menyiapkan peralatan masaknya untuk memasak air dan membuat kopi. Dan setelah selesai sholat, seperti biasanya, kami melakukan zikir dan doa bersama. Setelah itu ya sama seperti di kampung-kampung kami, melakukan salaman satu sama lain dengan sesama jamaah. Dan gua kaget ketika Ratih bersalaman dengan Tian. Ratih mencium tangan Tian seolah-olah seperti entah itu adik kakak atau suami istri. Gua nggak tahu pasti, tapi kalian kebayang kan? Setelah menjalankan kewajiban, kami lanjutkan dengan acara ngopi-ngopi terlebih dahulu, menyiapkan energi sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, di tengah kami ngopi, kami dikejutkan dengan tatapan Desi yang mulai kosong. Desi, lu nggak apa-apa? Ratih mencoba memanggil dia. Namun, Desi tak menjawab panggilan dari Ratih. Tatapan Desi masih tetap kosong. Kami agak sedikit panik dengan keadaan itu. Lalu Tian menyuruh Ratih untuk memeluk Desi dan Ratih pun melakukan apa yang diperintahkan Tian. Kami semua tetap memanggil-manggil nama Desi sementara Tian mengusap-ngusap punggung Desi di balik badannya. Sementara Ratih yang masih memeluk Desi, dia berucap, "Ayo Des, kamu kuat Des, kamu lawan ya. Itu bukan teman kamu di sini. Ayo lawan Des." Sementara itu, gua melihat Tian seperti menarik sesuatu dengan keras dan cepat dari balik punggung Desi yang hampir membuatnya terjatuh. Dan sontak, Desi pun menangis. "Kamu kenapa Des?" tanya Ratih yang masih memeluknya. Desi masih terus menangis dengan sesenggukan. Dan tak berselang lama, keluar kata-kata dari mulut Desi. "Gak kuat." "Udah, gak usah takut. Lu cuma mimpi kok. Ada kita-kita kok di samping lu." Ratih coba menenangkan Desi. Desi terus menangis di pelukan Ratih dan kami hanya terdiam tanpa bisa melakukan apapun. Setelah semuanya berangsur tenang, tepat setelah menunaikan sholat isya, kami lanjut berjalan lagi. Formasi tak ada yang berubah, namun kini kami memasang headlamp sebagai satu-satunya alat penerangan kami. Kini trek agak sedikit berbeda. Meskipun jalur menanjak tetap mendominasi, namun di sini terdapat beberapa bonus sehingga tak terlalu menguras tenaga. Namun kami harus tetap berhati-hati, karena tak jarang kami menemui jurang yang cukup dalam di sisi sebelah kanan dan kiri jalur. Di tengah kami terus berjalan, kami dikagetkan dengan sosok berwarna merah yang terbang dari satu pohon ke pohon lainnya, yang membuat kami semua terhenti. "Astagfirullah," teriak Ratih. "Kenapa Rat?" tanya Tian. "Capek gue diikutin dia," jawab Ratih. "Iya mas, dia yang tadi nunjukin kami ke arah jalur yang salah." Alvan ikut menyaut. Lalu gue melihat Tian jongkok dan mengambil segenggam tanah. Lalu tanah itu ditiup oleh Tian dan dilemparkan ke arah sosok yang berpakaian merah yang pada saat itu berdiri di atas dahan salah satu pohon. Sosok itu pun terbang entah kemana sampai tak terlihat lagi oleh kami. "Yaudah, ayo jalan. Jangan diam, lanjut jalan lagi," perintah Tian. Kami pun lanjut berjalan dengan sedikit tergesa-gesa menghindari sosok tersebut. Namun sepertinya sosok itu masih terus mengikuti dan hinggap dari satu pohon ke pohon lainnya. "Semuanya jangan tengok kanan kiri. Tetap fokus lihat jalur. Pikiran jangan sampai kosong," teriak Tian. Tampaknya sudah mulai serius nih, batin gue berucap, karena memang jarang banget Tian teriak sekencang ini. Namun gue malah penasaran dengan ucapan Tian itu. Memang ada apaan sih di kiri dan kanan? Sepintas aku melirik tak ada yang aneh. Namun ketika gue menoleh dengan kepala gue, astaga, tepat di depan muka gue yang jaraknya kurang dari sejengkal, sebuah muka gosong yang hancur dan penuh darah bertatapan pas dengan muka gue. Hal itu membuat gue berteriak dan terjatuh. Tian langsung balik badan dan menolong gue. Yang gue ingat, dia mengusap muka gue dan dengan sedikit agak marah dia ngomong, "Elu udah dibilangin jangan tengok kiri kanan malah ngeyel."
Yan, dengkul gua lemes Yan. Jawab gua meminta dikasihani. Udah, jangan manja lu ah. Ayo bangun, lanjut jalan. Jawab dia lagi sambil bangun berdiri. Gua pun mencoba bangun dan kembali berjalan. Gila lu Yan, orang lagi lemes gini bukannya suruh istirahat malah suruh lanjut jalan. Celoteh gua ke dia. Enak kan ngeliat setan? Tanya dia sambil bercanda. Kapok ah gua. Bener kata lu, mendingan lihat dia cewek yang cantik aja. Jawab gua. Ya udah, entar di depan lu bakal lihat cewek cantik kok. Yang kecantikannya belum pernah lu lihat. Jawab Tian lagi sambil meneruskan perjalanan. Lu jangan ngadi-ngadian, ini kita di tengah gunung. Jawab gua lagi. Nikmatin aja mas. Kali ini Ratih ikut menjawab obrolan kami. Rupanya Ratih nguping dengan apa yang kami bicarakan. Kami masih terus berjalan ditemani suara-suara binatang malam hutan. Dan benar saja apa yang diucapkan Tian itu. Di tengah perjalanan kami melihat cewek. Sepertinya sih itu pendaki juga yang berdiri di pinggir jalur. Dan anehnya, meskipun suasana gelap pada saat itu, tapi kami melihat dengan begitu jelas. Alvan yang ikut melihat juga pun langsung salah tingkah hendak mendekatinya. Bro, cewek cakep sendirian. Kita ajakin naik bareng aja yuk, ucap Alvan. Udah, jangan kegenitan. Ini gunung, lanjut jalan aja, sahut Ratih mencegahnya. Sambil terus berjalan, gua yang penasaran pun ikut bertanya pada Tian. Yan, itu cewek beneran bukan sih? Ya emang cewek kok. Coba aja lu perhatiin baik-baik, jawab Tian. Akhirnya gua menoleh dan terus memperhatikan cewek itu sambil terus berjalan. Dan gua kaget ketika tiba-tiba cewek cantik itu berubah menjadi nenek-nenek keriput, memakai baju abu-abu yang sangat kotor serta berbadan bungkuk. Dan yang bikin ngerinya lagi, dia senyum ke gua. Gua pun hendak bertanya ke Tian. Yan, kok? Belum sempat gua selesain pertanyaan gua, Tian langsung berucap. Beneran cewek kan? Tapi kok berubah jadi nenek-nenek Yan? Itu manusia apa bukan? Tanya gua. Emang siapa yang bilang manusia? Gua kan bilangnya cuman cewek, jawab Tian. Untung gua gak jadi ajak kenalan. Kini Alvan ikut menyahut. Lagian sih lu pada kegenitan. Ratih pun tak mau kalah. Udah, kalau masih penasaran sama kecantikannya mah balik lagi aja, samperin, ikut dia sana. Biar hidup gua bebas dari elu, celoteh Desi. Enggak Des, gua masih tetap setia menunggu lu kok, jawab Alvan lagi. Kami pun masih lanjut berjalan. Dan di tengah perjalanan kami melihat ada seekor burung berwarna putih. Namun badannya agak besar seperti ayam. Burung itu berjalan mondar-mandir di sekitar kami. Dit, ada burung gede tuh, teriak Alvan memanggil gua. Burung apaan tuh? Kok gede banget? Sahutku. Kita lihat yuk, kali aja jinak, ajak Alvan. Ratih pun berucap. Jangan Lan. Belum sempat Ratih melanjutkan kata-katanya, Tian langsung memotong. Udah, biarin aja. Biar mereka tahu itu burung apa. Kali aja bisa dibawa pulang buat oleh-oleh. Beneran, boleh dibawa pulang Yan? Tanya gua ke Tian. Ya udah, tangkap aja sono, jawab Tian. Akhirnya gua dan Alvan pun mendekati burung yang segede ayam itu. Dan ternyata memang jinak. Gua dan Alvan memegang badannya, mengelus-elus kepalanya, bahkan mengembannya. Burung itu hanya terdiam. Namun tak berselang lama, tiba-tiba saja burung itu terbang sambil tertawa dan menampakkan sosok wanita berpakaian putih. Anjir! Gua dan Alvan berteriak kaget secara bebarengan. Gua lihat teman-teman yang lain malah tertawa terbahak-bahak. Katanya mau dibawa balik. Ambil sono, ucap Tian. Ogah! Kenapa lu gak bilang sih? Ucap gua agak kesal. Kan katanya pengen punya cewek. Itu udah dikasih cewek malah gak mau, jawab Tian lagi sambil tertawa. Pulang dari sini pada mandi junub lu, abis meluk-meluk dia,
Desi ikut menyahut. Junub sama lu sih gua mau. Kalau yang begituan mah urusannya Ratih. Alvan pun ikut menjawab. Dih, emang gue cewek apaan? Masa cewek sama cewek? Balas Ratih. Kami pun masih terus lanjut jalan menikmati malam di tengah trek. Dan akhirnya sampailah kami di pos 5. Di sini kami melihat beberapa tenda yang dibangun oleh para pendaki, dan di sini juga kami berniat akan membangun tenda sebagai tempat kami beristirahat. Setelah mencari lokasi yang menurut kami nyaman, akhirnya kami membangun 3 tenda yang berdekatan. 3 tenda itu masing-masing aku dan Tian, Ratih dan Desi, sementara Alvan tidur di tendanya sendiri. Setelah membangun tenda, lalu kami melakukan ritual wajib yang selalu dilakukan oleh para pendaki, yaitu membuat api unggun, makan-makan, ngopi-ngopi, sambil ngobrol-ngobrol ringan. Setelah api unggun nyala, kami membagi tugas. Para ladies memasak makanan dan membuat kopi, sementara para cowok menunggu makanan jadi. Ya, itulah perbedaannya cowok dan cewek, hanya terletak pada memasak dan menunggu saja. Sahabat ada pagerangan yang cewek, jangan pada protes ya. Setelah makanan habis kami santap, kami pun ngobrol ngalor ngidul yang menambah keakraban di antara kami. Di tengah ngobrol itu, Alvan sempat bertanya kepada Tian. Yan, kuntilanak yang merah itu udah gak ngikutin kita lagi kan? Kampret lu, masih di gunung malah nanyain gituan, potong gue. Tenang aja, kan udah ada Power Ranger merah sama Power Ranger pink, sambil menunjuk ke Tian dan Ratih. Tinggal nunggu 3 lagi mereka berubah jadi robot, jawab Alvan. Alhamdulillah udah enggak kok, jawab Tian. Lu apain Yan? Gua pun ikut bertanya. Ah, lu tadi bilang kampret, tapi lu kepo juga, celoteh Alvan ke gua. Lu sih yang mulai, udah nanggung setengah jalan, jawab gua. Ya biasalah cewek, kalau ada maunya ya nguber-nguber terus, giliran udah dapet yang hilang, ucap Tian. Maksudnya Yan? Tanya gua. Ya kuntilanak kan cewek, makanya kalau pengen sesuatu ya nguber-nguber terus, sama aja kan, jawab Tian lagi. Ah, lu mah bercanda mulu Yan. Terus kalau tadi yang kayak burung itu, tanya gua lagi. Ya sama aja kayak cewek, kan sukanya caper mulu di depan cowok, giliran didekatin malah kabur, sok jaim, jawab Tian lagi sambil tertawa. Di tengah asiknya kami ngobrol, ternyata ada yang melempari kami dengan batu kecil dan terdengar suara. Enak aja lu nyamain para cewek sama Mbak Kun Kun, ucap Ratih yang ternyata mendengar obrolan kami. Ya udah nggak bahas gituan lagi, neneknya Mbak Kun marah, celoteh Alvan. Malam pun semakin larut dan satu persatu dari kami memutuskan untuk tidur. Gua pun masuk ke tenda untuk memejamkan mata, dan kini hanya tersisa Ratih dan Tian yang masih ngobrol di luar. Kadang terdengar samar-samar suara mereka tertawa dan bercanda. Entah mereka membicarakan apa. Gue yang berniat tidur, tapi mata gue tetap gak mau merem. Mau keluar lagi gak enak, takutnya mereka lagi asik. Yang ada malah gue jadi obat nyamuk nanti. Mungkin sekitar jam 12, Tian baru masuk ke dalam tenda. Lu ngajak sampai jam 3 pagi, jam segini baru masuk tenda, ucap gua ke Tian. Cukup lah buat istirahat, jawab Tian santai. Yan, coba kalau teman lu yang di Solo itu ikut, mungkin kita gak ganjil gini kali ya. Ya mau gimana lagi, manusia cuma bisa berencana sama berusaha, tapi Tuhan kan yang punya kehendak. Makanya lu buruan cepet cari kerja, usaha yang rajin sama doanya jangan lupa. Toh kita sebagai manusia kan yang diwajibin cuman usaha dan doanya doang. Masalah hasil itu ranah Tuhan. Tuhan yang menentukan. Jangan rebahan mulu lu. Emang duit datang sendiri dari langit, ucap Tian menceramahiku. Ya mulai deh ceramahnya. Tidur aja lah, jawab gua. Akhirnya kami pun tertidur. Dan jam 3 pagi kami bangun untuk melakukan summit ke puncak. Hawa dingin menusuk badan kami, bahkan mungkin masuk hingga ke tulang rusuk.
Teman-teman, ceritanya bersambung sampai sini ya. Kita lanjutkan di part 2 besok. Nggak lama kok, oke? Tetap semangat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.